Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun menggenggam erat tangan ibunya saat mereka keluar dari angkot. Nah, ibu titip kamu ya. Di sini tempat orang belajar jadi orang baik. Iya, Bu. Ari mau jadi hafiz, biar bisa doain Bapak dikubur. Assalamualaikum Nak Ari. Selamat datang di Rumah Cahaya. Waalaikumsalam, Ustaz. Kami akan menjagamu seperti anak sendiri. Di masjid pesantren, para santri khusyuk membaca Al-Quran. Suara mereka meninggi serempak. Ari membaca dengan suara merdu, menarik perhatian Ustaz CH yang mengawasi dari kejauhan. Masya Allah, suaramu merdu. Ari, kamu anak istimewa. Terima kasih, Ustaz. Malam ini, setelah Isya, kamu bantu Ustaz di kamar ya. Ada kitab-kitab yang perlu disusun. Ari mengangguk diam tanda setuju. Ari masuk ke kamar Ustadz. Begitulah awalnya. Luka yang tak terlihat ketika cinta disalahgunakan dalam sunyi. Kamu anak baik, Ari. Ustaz sayang sama kamu. Santri kayak kamu jarang. Ari percaya Ustaz kan? Iya, percaya, Ustaz. Jangan cerita ini ke siapa-siapa ya. Ini rahasia khusus. Tanda kasih sayang. Ari duduk sendirian di atas sajadah. Wajahnya adalah kanvas kekosongan. Noda air mata menghiasi pipinya. Faiz mendekat dengan lembut dan duduk di samping Ari. Apakah kamu dipanggil lagi semalam? Kamu tidak sendiri, Ri. Begitulah cara luka itu tumbuh. Bukan dari pukulan, tapi dari kasih sayang yang dipelintir menjadi racun. Ari dan Faiz duduk di halaman belakang pesantren. Keheningan yang berat menggantung di antara mereka. Ari, kenapa kamu jadi begitu pendiam? Apakah kamu pernah diminta memijat Ustadz di malam hari? Pernah. Aku merasa jijik dengan diri sendiri. Mata mereka bertemu dan mata Faiz mulai berair, mencerminkan rasa sakit yang sama. Aku pun merasa jijik pada diriku sendiri karena Ustadz bilang ini rahasia. Ini bukan salah kita dan kita harus memberitahu seseorang. Cerita mereka menggantung berat di udara. Ustadz Rahmat menundukkan kepalanya karena terkejut, menyerap beratnya wahyu mereka. Mengapa baru bicara sekarang? Kami takut dikeluarkan. Kalian tidak akan dikeluarkan dan akan dilindungi. Di ruang konseling, duduk bersama, mencari penghiburan dan kekuatan. Kalian bukan korban, tetapi penyintas dan pahlawan karena Anda berani berbicara. Harapan memenuhi ruangan. Wartawan berkumpul di depan pondok pesantren dan mewawancarai polisi yang sedang bertugas. Kejadian tersebut viral. Ibu Ari menonton TV dan kaget sekali bersedih menonton berita TV. Ustadz H.C. ditangkap oleh polisi. Di kantor polisi, Ustadz H.C. diinterogasi polisi. Korban mengaku Anda menyentuh alat kelaminnya. Kenapa Anda melakukan hal itu? Saya hanya ingin membimbing. Dia anak yang saya sayangi. Mereka pikir aku guru, padahal aku juga butuh kasih. Mereka pasrah diam, artinya mereka ikhlas bukan? Anak 13 tahun tidak tahu cara berkata tidak pada ustaznya. Itu bukan persetujuan, itu paksaan psikologis.